Halo sobat semua, teknologi semakin cerdas, AI semakin berkuasa. Bayangkan sebuah dunia di mana keputusan besar tentang hidupmu ditentukan oleh mesin, bukan oleh manusia, bukan oleh nurani. Itulah dunia yang sedang kita masuki sekarang ini. Di tangan saya saat ini ada sebuah dokumen yang sangat menarik untuk kita bahas bersama. Judul dari dokumen ini adalah Rome Call for AI Ethics, panggilan Roma untuk etika kecerdasan buatan. Dokumen ini ditandatangani oleh Akademi Kepausan untuk Kehidupan, Microsoft Board, International Business Machine Corporation, Food and Agriculture Organization, dan pemerintah Italia pada 28 Februari 2020. Dokumen ini dilahirkan untuk mendukung pendekatan etis bagi artificial intelligence atau kecerdasan buatan dengan tujuan menjamin suatu masa depan di mana inovasi digital dan perkembangan teknologi hendaknya berguna untuk kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan hidup, bukan menggantikan kerja manusia di segala aspek kehidupan. Apa isi dari dokumen ini? Dokumen ini terdiri dari 4 bagian utama. Pertama pengantar, kedua etika, ketiga pendidikan, dan yang keempat hak-hak. AI atau kecerdasan buatan sedang menimbulkan perubahan besar-besaran dalam hidup manusia. AI membawa banyak manfaat, membantu pekerjaan manusia, meningkatkan efisiensi, dan membuka banyak peluang baru. Tapi AI juga membawa tantangan besar, risiko diskriminasi algoritma, hilangnya kontrol manusia, bahkan krisis etika. Karena itu, pemimpin agama, ilmuwan, dan pemangku kepentingan internasional sepakat akan 3 hal ini. Yang pertama, AI harus dikembangkan dengan memperhatikan martabat manusia, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup. Yang kedua, AI harus dikembangkan dengan fokus bukan pada teknologi, melainkan pada kebaikan umat manusia dan lingkungan rumah kita bersama. Dengan kata lain, manusia dan alam berada di pusat pengembangan inovasi digital. Yang ketiga, kita sedang menuju ke masa depan yang lebih teknologis, di mana mesin-mesin akan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, tapi tetap bergantung pada integritas etisnya atau mempertahankan nilai-nilai moral. Yang kedua, etika atau jiwa dari teknologi. Etika menjadi fondasi utama. Semua manusia memiliki martabat dan hak yang sama. AI atau kecerdasan buatan tidak boleh menciptakan ketimpangan, diskriminasi, atau manipulasi kehidupan manusia. AI harus melindungi hak-hak dan kebebasan individu sehingga tidak ada diskriminasi karena ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal negara, dan status sosial. Memberdayakan manusia, bukan menggantikannya. Memastikan tidak ada yang tertinggal, terutama kelompok rentan. Dengan kata lain, kemajuan teknologi harus memenuhi 3 syarat, yaitu: pertama, kemajuan itu harus menyertakan setiap manusia tanpa membeda-bedakan siapapun. Yang kedua, kemajuan itu harus bertujuan untuk kebaikan setiap manusia. Dan yang ketiga, kemajuan itu harus mendukung kelangsungan lingkungan hidup tempat manusia dan segala makhluk tinggal. Ketiga, pendidikan. Inovasi kecerdasan buatan dalam pendidikan harus, yang pertama, mencerminkan komitmen terhadap generasi muda melalui kurikulum yang relevan dengan kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, akses pendidikan harus inklusif, tidak diskriminatif, dan menjamin kesetaraan. Yang ketiga, pendidikan seumur hidup harus tersedia untuk semua, termasuk lansia. Yang keempat, teknologi AI juga dapat membantu penyandang disabilitas menjadi lebih mandiri. Misalnya, bekerja jarak jauh bagi mereka yang memiliki keterbatasan gerak. Dan yang kelima, kurikulum sekolah perlu diperbaiki agar sesuai dengan tantangan AI. Tolak ukur pendidikan harus mendukung pencapaian individu, bukan sekedar keterampilan digital. AI harus ditegaskan secara etis, sosial, dan bertanggung jawab. Tujuan utama pendidikan adalah membentuk kesadaran kritis terhadap dampak sosial AI. Yang keempat, hak asasi manusia di era digital. Ada 3 poin penting. Pertama, AI harus menjadi alat untuk membangun perdamaian dan melindungi hak asasi manusia, serta menjaga keutuhan lingkungan hidup. Yang kedua, prinsip etis dan hukum sangat penting dalam pengembangan AI, termasuk perlindungan terhadap privasi pengguna. Dan yang ketiga, hak asasi manusia dan keutuhan lingkungan hidup harus menjadi pusat pengembangan digital. Untuk memastikan AI digunakan secara etis, setiap algoritma harus dikembangkan dengan pendekatan algoetis, yaitu visi etika yang jelas. Untuk menetapkan nilai etis dalam sistem AI, perlu melibatkan berbagai pihak seperti PBB, pemerintah, akademisi, LSM, dan peneliti mengenai prinsip-prinsip etis yang harus ditetapkan dalam teknologi ini. Prinsip etika dalam Rome Call for AI Ethics. Adapun prinsip-prinsip yang menjadi pegangan dalam merumuskan nilai etis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transparansi. Artinya, sistem-sistem AI harus bisa dijelaskan secara terbuka. Yang kedua, inklusi. Semua orang harus mendapat manfaat dan kesempatan untuk berkembang. Yang ketiga, tanggung jawab. Para pembuat AI harus bertindak secara etis dan bertanggung jawab. Yang keempat, ketidakberpihakan. Hindari bias dan jaga keadilan serta martabat manusia. Yang kelima, keandalan.
Sistem-sistem AI harus bekerja dengan akurat dan dapat diandalkan. Dan prinsip yang keenam, keamanan dan privasi. AI harus melindungi data pribadi pengguna. Prinsip-prinsip ini merupakan unsur-unsur yang sangat penting dari inovasi yang baik. Oleh karena itu, panggilan Roma untuk kecerdasan buatan bukan sekedar dokumen. Ini adalah komitmen global untuk memastikan teknologi cerdas tetapi berpihak pada manusia dan bumi. Kita tidak perlu menolak kemajuan, tetapi kita ingin kemajuan yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan. Jadi, mari kita ikut menyuarakan etika dalam teknologi. Teknologi boleh canggih, tetapi hati nurani manusia harus menjadi kompas utama. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon beritahu kami dengan memberikan like dan komentar. Anda juga dapat membagikannya dan jangan lupa berlangganan saluran kami untuk mengetahui berbagai pengetahuan yang akan datang.